Nugroho dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 kelas A dengan NIM 40040324620017. Pada pertemuan yang ke-9 ini aku bakal ngejelasin tentang modul yang ke-8 tentang SPI Bus dan Komunikasi Sistem, Arsitektur Transmisi Kecepatan Tinggi SM32 dan juga ESP32. Nah, yang pertama arsitektur fisik. Jalur transmisi SPI itu menggunakan 4 wire. Serial Parallel Interface atau SPI adalah protokol sinkron berkecepatan ultra tinggi yang didesain untuk jarak dekat antar IC. Yang pertama ada MOSI atau Master Out Slave In. Jalur data dikirim dari microcontroller master menuju sensor atau layer atau slave. Kemudian yang kedua MISO, Master In Slave Out. Jalur data balasan dari slave kembali ke master. SLCK atau Serial Clock, sinyal data sinkronisasi absolut yang selalu dibangkitkan oleh master. Kemudian CS atau SS, yaitu chip select atau slave select, yaitu pin pemilih perangkat. Master harus menarik pin ini ke low untuk memerintahkan slave untuk merespon. Kemudian ada mode dari SPI sendiri, ada CPOL dan CPEHA. Agar komunikasi bebas error, master dan slave harus sepakat kapan data akan dibaca dan juga akan ditulis melalui polaritas dan fase clock. Yang pertama ada mode SPI itu ya 0 sampai 3. 0 itu artinya idle low, CPH-nya base-nya itu 0 first edge, data jamming pada tepi naik atau rising edge, mode balik umum. Mode 1 idle low, second edge, data dijamming pada tepi turun atau balik edge. Kemudian mode 2 idle high, first edge, data dijamming pada tepi turun, balik edge, nanti idle-nya high. Kemudian mode 3 idle high, kemudian CPH-nya juga 1 tapi yang second edge, jadi data dijamming pada tepi naik wajib untuk sensor ADXL345. Oke, selanjutnya, nah performa jaringan, kecepatan mode dan transmisi. Mode komunikasi, yang pertama ada call to flex, yaitu master dan slave mengirim dan menerima data seperti secara bersamaan standar SPI 4 wire. Kemudian ada half duplex, data dikirim bergantian pada satu kabel data 3 wire SPI, simples komunikasi satu arah untuk mutlak, misal layar TFT tanpa pin misal. Kemudian ada kecepatan bus membentang dari 10 kHz hingga 50 plus MHz, karena SPI menggunakan logika push pull yang agresif berbeda dengan open drain I2C yang mampu memompa clock puluhan MHz tanpa terdapat masalah kapasitansi kabel sangat krusial untuk layar grafis dan memori eksternal. Kemudian tentang topologi jaringan, multi-slave atau independent versus daisy chains. Independent atau CS atau star semesta para pin MISO, MOSI, dan SLCK. Namun, tiap slave punya kabel CS tersendiri langsung dari master. Kelemahannya adalah sangat boros pin CPIO pada MCU jika 19 slave banyak. Kemudian ada daisy chain atau shift register. MOSI master masuk ke slave 1, MISO slave 1 masuk ke MOSI slave 2, dan seterusnya. CS digabung jadi satu kabel. Kelebihannya hemat pin CS sangat vulgar dan mendirikan rantai LLC matrix atau shift register plus 4 HC595. Next, kita menggunakan ekosistem MCU STM32 dan ESP32. SPI arsitektur STM32 atau SPI HAL. Ini yang kita bahas di materi I2C sebelumnya. Integrasi sempurna dengan DNA dan interrupt untuk layar TFT resolusi tinggi. Pin dikunci kuat di alternate function fixed pin, fungsi hal SPI transmisi shift untuk inti pertukaran full duplex sejati. ESP32 ESP EDF memiliki perberan khusus modul di SPI dan PSPI bisa mencapai 80 MHz. GPIO matrix pin SPI bebas di remap dipindahkan ke matrix pin digital maupun via software. Tangguh menjadi SPI master atau slave untuk komunikasi antar MCU. Kemudian SPI flash dan juga SDK. SPI flash itu chip memori eksternal wajib menembakkan instruksi jedek di awal ID 0x9F untuk validasi fisik. Aturan kerasnya, data di blok memori harus mulai proses erase sector sebelum dilakukan write atau page broker. MicroSD atau SPI mode memiliki syarat inisiasi yang ketat. Awal komunikasi wajib ditekan di kecepatan lambat 400 kHz. Sistem akan melempar CMD reset dan init sebelum akhirnya menaikkan clock SPI ke kecepatan penuh 20 sampai 50 MHz untuk transfer file FAT32. Kemudian modul sensor dan layar SSD1306, MCP3008, dan MCP4921. SSD1306 OLED atau yang SPF version jauh lebih responsif dari yang I2C, namun memiliki pin tambahan seperti DC atau data command yang membedakan frame perintah dan frame gambar serta pin RES atau fisik atau reset. Kemudian MCP3008 ada
SPI 2, terima 2 byte lah. Kemudian lakukan bit shifting untuk menggabungnya. Kemudian ada MCP 4921 DAC. Tadi kan DAC, sekarang DAC, tapi yang ini 20 bit. Berusaha 16 bit, 4 bit pertama untuk konfigurasi kind atau shutdown, diikuti 12 nilai ketegangan murni analog. Kemudian selanjutnya ada modul sensor layar ADXL 345 accelerometer. Berbeda dengan sensor layar kebaikan, ADXL 345 mewajibkan penggunaan SPI mode 3 CPOL1 CPHA1 agar sinkronisasi data berdasarkan register di byte 0xe5 atau registernya. Langkah wajib pertama brush disk dalam membaca register ID. Jika membalas 0xe5 maka kabel wiring dipastikan aman. Multiple byte rate sensor ini mendukung pembacaan beruntun register akses X, Y, and Z dalam satu tarikan pin CS tanpa harus memutus komunikasi saat menghemat siklus dari CPU itu sendiri. Kemudian dalam rangkaian SPI sendiri pasti bakal ada troubleshooting dan juga error. Maka di sini kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi error tersebut atau troubleshooting dari SPI dan kita bandingin beberapa I2C. Error category tetap biasanya working pada misal. Jika pin CS gatal ditarik low, pin misal sensor akan menggambar atau high Z, hasil bacaan akan kacau biasanya 0xFF. Logic analyzer harus mengecek bentuk polaritas CPOL atau CPH-nya. Kemudian kita ada perbandingan tentang SPI dan I2C. Kecepatan SPI memang telak menang dibandingkan I2C. Kalau SPI itu MHz, kalau I2C itu masih kHz. Kalau duplexnya itu SPI udah full duplex, kalau I2C itu half duplex. Efisiensinya tapi I2C menang karena semua butuh 2 pin. Kemudian kalau SPI kan boros karena 4 pin. Kemudian PS-nya tuh pinnya tuh CS jika sensor lebih banyak. Nah, itu penjelasan materi tentang SPI. Sudah selesai di sini, kita akan selanjutnya bakal membahas tentang 4 percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama tuh koneksi LCD DFT, STM dan LCD DFT. Yang kedua koneksi antar microcontroller ESP dan STM32, kemudian koneksi SD card dan grup ESP. Yang keempat SPI dengan atau ESP atau STM. Oke, kita lanjut ke percobaan yang pertama. Let's go. Nah, jadi ini adalah program dari percobaan yang pertama tentang ESP32 dan DFT project. Di sini kita bisa lihat, di sini lagi aku compile dan run DFT project. Nah, di DFT kita konfigurasi dulu atau setup dari DFT-nya. Di sini kita bisa lihat definisi kita samakan dulu untuk wiring DFT, MOSI, SLCK, CS, DC, dan RST. Kemudian kita gunain library-nya untuk LCD ST 7735 dengan pinnya itu custom. Karena ini kita pakai ESP32. Kemudian pinnya kita sesuaikan aja sesuai dengan wiring dari teman-teman. Nah, untuk tampilannya tuh sedikit ya teman-teman, tergantung apa yang mau kita tampilin. Misal di sini construct karakternya ada white, red, green, blue, yellow, magenta, cyan, dan black. Ini buat tampilan yang mau kita tampilin itu warnanya apa. Ini ada background color, serial print atau mau kita print, mau kita tampilkan LCD apa. Dan ini tuh cuma buat tampilan aja dari LCD. Semuanya kita bisa bebas asalkan komunikasinya aman with SPI semuanya bisa keluar ke LCD DFT. Jadi begitu teman-teman untuk percobaan yang pertama. Kita lanjut saja ke hardware karena programnya cuma 90 Hz doang, sedikit doang. Oke, kita lanjut. Next, let's go. Kita bisa lihat di sini kita sudah upload yang tidak common dan upload programnya.
warnanya ganti-ganti sesuai dengan delay yang kita pilih. Nah, tadi kan ada black, white, magenta, cyan, dan blue itu. Nah, kita bisa lihat di situ tampilannya. Jadi tergantung mau kita berubah kayak gimana. Semuanya by program. Oke, kita lanjut persoalan kedua tentang koneksi antar mikrokontroller dari ISP dan STM32 menggunakan seri komunikasi SPI. Let's go. Di sini bikin sukses dan semua programnya PAI yang ada di VS Code. Nah, kemudian bisa lihat serial monitornya, tuh, terminalnya. Masternya tuh nge-send kata hello world dari ESP32. Jadi dia akan nge-spam terus untuk dimasukkan ke kiriman ke slab dan ditampilkan. Begitu teman-teman. Nah, penjelasan programnya sedikit ya teman-teman. Jadi tinggal di wiringnya aja yang agak susah karena pin SPI sendiri banyak, dan kemudian harus dikoneksikan antar mikronya. Untuk program sendiri gampang, kita tinggal menginisiasikan atau setup dari pinnya itu yang mau dipakai apa aja, seperti FS, SCK, MISO, MOSI. Kemudian kita juga baud rate-nya disamakan, kita setup buat mikrokontrolnya apa, kita panggil library-nya juga, lalu kita send datanya hello tersebut, kita print ke terminal kita dan ke terminalnya si slave. Oke, kita lanjut saja ke hardware langsung untuk persoalan kedua. Let's go. Di sini lihat kita masternya adalah ESP32. Masternya masih kata-kata hello world, dan di sini ESP32 bertindak sebagai slave. Jadi akan tertampil di layar untuk tampilan hello. Karena ini komunikasi biasa, jadi cukup mudah. Kita lanjut aja ke ketiga, yaitu dengan SD card, modul SD card reader. Ini agak susah ya teman-teman karena pinnya terlalu banyak dan SD card ini sering error. Jadi dan untuk programnya juga susah karena berhubungan dengan data. Jadi kita bisa lanjut ke persoalan let's go. Oke, kita langsung ke persoalan ketiga, di mana kita mengoneksikan SD card modul reader ke SD kedua. Let's go. Di sini kita baca dulu ESP2 SPI SD card part 2. Jadi dia bisa membaca dan juga menulis di SD cardnya. Fiturnya di sini adalah untuk menginisiasi dari SD cardnya via SPI, kemudian menulis dan membuat file SD card, biasanya itu GSP atau comma spreaded value atau file Excel, kemudian membaca file konten yang ada di SD card, kemudian ada list directory konten dari apa aja yang ada di SD card, kemudian kita bisa menampilkan juga file size dan info display dari SD card tersebut di sini aja. Ini merupakan library yang kita pakai, ada SDRIOHL artinya standar input output, string.h untuk tulisan, kemudian ini start dan start, kemudian ini biasanya buat SD cardnya, ini FreeFTOS, text, ini semuanya buat urutan pembacaannya karena kita kan ada write dan read dari modulnya, modul SD cardnya. Kemudian karena kita pakai ESP, kita pakai ESP semua di sini. Referensinya GPIO dan config.h. Nah, di sini kita setup dulu untuk SD cardnya. Semua ini adalah untuk SD cardnya. Aku bilang sangat panjang teman-teman. Nah, SD cardnya itu karena ini terlalu panjang, jadi kita harus setup dulu dari satu persatu. Kemudian di sini ada find data.file, jadi kita melihatkan dari data file yang ada. Kemudian di sini ada write file content, jadi dia membaca file yang ada di SD card. Karena fiturnya banyak, jadi kita
Parv itu kita buat sendiri-sendiri di sini. Di sini ada file read successfully, berarti dari teks tadi, dan semuanya ini tuh jawaban per teks query atau urutan menggunakan VS bisa jadi kayak tadi membuat dulu kayak atau membaca file datanya dulu, kemudian di sini ada melihat get file size-nya, kemudian di sini ada mendelete file-nya juga bisa, ada rename file-nya juga bisa, kemudian ada test executed operation-nya juga ada, kemudian ada continuous word test untuk menulis dari programnya, dan pemain programnya juga 300 baris untuk ini saja teman-teman kalau fiturnya terlalu banyak. Jadi digabungin sama VSLS juga supaya pembacaan menurut tidak ngebug, nggak langsung jadi satu. Di sini bisa kita lihat SD card-nya tuh membaca kalau di page berapa, kemudian appending kemana, kemudian data appending misalkan juga mulai dan lognya berapa, timestamp-nya berapa, semuanya tercatat di serial monitor atau terminal. Oke, kita bisa langsung masuk ke video dari harga peserta informatika. Let's go. S2 dan S3 sendiri sedikit sama yang paling itu dari komputernya, karena SD card itu punya banyak pin. Di sini bisa lihat ini untuk menggunakan SPI interface dari SD card-nya. SD card-nya dimasukkan, masuk semua pinnya ke ESP32, dan ESP32 masuk ke USB dari laptop. Di sini tampilannya sama kayak tadi yang ada di serial terminal, di terminal yang kita udah lihat dari program. Jadi dia membaca dari apa yang ada di SD card. Jadi dia juga bisa nge-write sesuai dengan program kita. Oke, untuk yang ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke persiapan yang keempat dengan SPI dengan VFOS, SP32 dan atau STM32. Let's go. Ini kita pakai membaca SD card juga teman-teman. Dia juga menampilkan kayak LCD, jadi dia ada listnya, query-nya atau teksnya. Teks pertama itu dia bakal membaca SD card dulu, kemudian nampilin ke LCD. Di sini kita lihat ada initial setup dari pinnya, terus ada global variable-nya, berarti handles-nya. Di sini ada text handle buat SD card dan juga LCD, kemudian ada datanya juga. Terus ada 3 teks. Di sini juga ada function prototype. Kemudian kita ada voice setup. Yang pertama ada setting baud rate 1415-200, kemudian delaynya 1 detik, kemudian serial print-nya dulu, kita print judulnya, kemudian email dialisin atau memulai atau menyiapkan, kemudian yang pertama teks pertama untuk SD card, yang kedua untuk pembacaan LCD, kemudian yang ketiga ke smartphone, ke atau text. Begitu teman, jadi teksnya ada 3, dan semuanya ini bakal load jadi satu, jadi yang satu. Untuk ke selanjutnya, untuk printnya tuh saya pakai tulisan hello world, tapi berkali-kali itu karena saya pakai rentang nilai i teman-teman. Untuk ini buat SD card juga, ini pasti DRT, dan write SD card, nomor datanya semuanya masuk ke SD card, dan update display-nya juga. Oke, untuk sekian, dan kita langsung hasil dari praktek. Let's go. Ini untuk hasil dari praktek. Untuk LCD TFT-nya Hello World ada stacking juga berapa kali yang sudah ke print. Jadi karena dia print atau X dan itu load, jadi dia berulang terus sesuai dengan teksnya sudah selesai apa belum. Karena ini dia udah selesai, karena teksnya cuma 3, jadi dia mulai cepat teman-teman. Mau juga lambat juga bisa. Dia nampilin Hello World dan juga nge-write ke SD card-nya untuk dijadikan file TXT atau CSV sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini sekian penjelasan saya tentang SPI. Maaf jika ada kesalahan perbuatan atau kata, kita kesalahan ke semuanya tentang PFLS. Let's go.